Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah oleh Gedayung Bandung senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang hana priwate sabi-sabi dilimpahkan kepada Gedayung Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah Gedayung Bandung karena peruh oleh Allah dalam golongan orang-orang yang beriman, dan juga Allah senantiasa membuka kepada Gedayung pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah, pintu-pintu taubah, dan juga pintu-pintu ilmu, yang mana semuanya ini adalah sebagai perbekalan ke Gedayung Bandung saat kita menghadap Allah menutup mata buat selama-lamanya. Selanjutnya salawat dan salam mari oleh Gedayung Bandung senantiasa Gedayung pula Gedayung kirim, semoga oleh Allah bakna petruh ke dalam lemung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata ketakziman dan keikraman yang pertama sekali yaitu kepada guru kita bersama selaku tungku imam masjid. Selanjutnya kata-kata penghormatan kepada seluruh guru-guru kami dan juga orang tua kami yang telah berhadir dalam rumah Allah yang mulianya. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh badan pengurus kemasjidan, di mana di bawah yang sangat mulianya telah mempercayai ulun tuan sebagai pembaca dua rukun al-khutbah. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para tamu Allah yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atas permukaan bumi selalu dalam kesibukan. Sibuk wate uro, sibuk wate malam, sibuk wate bengah, sibuk wate seput. Kadang-kadang dengan kesibukan-kesibukan tersebut dia melupakan kewajiban-kewajibannya. Kadang-kadang dengan kesibukan-kesibukan tersebut habis masa muda mengganto masa tua, gadah masa tua sampai menghadap Allah, semuanya di dalam kesibukan-kesibukan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka baiklah legetanyo bak wate tak petimang dunia singin akhirat. Baiklah legetanyo bak tak pemangat dunia tua kepada akhirat. Ketahuilah yang bahawa getanyo bukan mencari mangat taudip manteng, akan tetapi mangat tamati juga payah getanyo semiki. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kadang-kadang le getanyo bak tapreh wate bermuslinya dang leuhnyo dang leuh je baru tak ibadat, dang leuh kesibukannya dang leuh kesibukan je baru tak minta ilmu. Ternyata kita begitu cepatnya dipanggil oleh Allah. Kadang-kadang kalau truk wate yang getanyo preh getanyo kanehoi oleh Allah, sedangkan kewajiban-kewajiban masih terbengkalai. Uro mengganto uro, malam mengganto malam, minggu mekap bulan-bulan bertumpuk menjadi tahun. Begitulah sabe-sabe kehidupan getanyo kadang-kadang dalam kesia-siaan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah yang bahawa apabila getanyo tak preh-preh pajan wate getanyo baru tak pupun ibadat, golom tente wate bak taprehnya getanyo sempat tak pupun ibadat. Betapa banyaknya uronyo le getanyo. Misalnya tapreh dang leh rumah-rumah tile
baru tajak ber, baru tak perlu kebaikan-kebaikan, rumah golong leh tanyo kagehoi li Allah untuk menghadap Allah. Getanyo ronyo tapreh dan ngabih hanek tamat sikula, baru li getanyo tapubut ibadat, baru getanyo sempat tajak ber, golong sempat anek tetap habis sikula, tak habisnyo tak habis je, ternyata getanyo kan cok pulang li Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesibukan dunia getanyo baiklah menjadi perusak bagi kehidupan akhirat getanyo. Bak tak petimang dunia baik singin akhirat, bak tak senang dunia baik je kesusah akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apabila kita tanya kenapa manusia itu dalam kesibukan selalu, tentu saja satu jawaban yang semuanya akan menjawab demikian, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari senang, mencari mangat. Hana manusia perle susah lah mudip, hana manusia perle bermelarat lah mudip, akan tetapi mandum perle bermangat, mandum perle bersenang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal menulis oleh para ulama dalam kitab-kitab yang bahwa ada beberapa pesan yang disampaikan oleh si Sayyidina Ali di antara segala konsep udip agar supaya mendapat ketenangan. Ini adalah sebahagian kecil saja, ini ada 5 kepaga. Ini kata Sayyidina Ali ditulis oleh ulama di dalam kitab Jam'ul Fawaid. Putra nepegah oleh Sayyidina Ali, peliharalah 5 perkara, insya-Allah hidupmu tenang. Katanya uronyo kadang-kadang salah jalan dalam mencari kesenangan, maka tentu bukan kesenangan yang datang, akan tetapi kesusahan. Karena salah jalan katanya dalam mencari ketentraman, tetapi bukan ketentraman yang kita dapatkan, melainkan kemelaratan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama kata Sayyidina Ali, yaitu janganlah kamu merasa takut kecuali hanya kepada dosa. Dalam artian apa? Kebit-kebit gata buya tuh kepada yang namanya dosa, insya-Allah hidupmu tenang. Hari ini kenapa kita dihantui oleh rasa susah yang berkepanjangan? Apabila getanyo buka lembaran kehidupan kita, rupanya kehidupan kita suram akibat daripada dosa. Ingatlah wahai saudaraku sekalian, dosa itu akan membuat manusia itu susah, dosa itu akan membuat manusia itu melarat, dosa itu akan menjadi suatu penyebab daripada timbulnya segala masalah di dalam kehidupan. Ini penyebab daripada dosa. Maka benar-benarlah kamu menjauhi yang namanya dosa. Ini kata Sayyidina Ali, jangan kamu menganggap kecil kepada suatu dosa. Saat engkau menganggap kecil suatu dosa, maka disitulah berawal akan datang ataupun berdatangannya dosa-dosa yang besar, ataupun akan menumpuk menjadi dosa-dosa yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan, kobaran api yang besar ini adalah timbulnya daripada percikan yang halus. Apabila percikan yang halus itu kita biarkan, maka tidak lama kobaran yang besar itu akan meletus, kobaran yang besar itu akan meledak. Maka begitulah dosa-dosa kecil yang kita anggap kecil, maka dosa itu akan menumpuk menjadi banyak dan akhirnya menjadi besar. Maka hati-hatilah dengan yang namanya dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bicarakan dosa, apa saja yang namanya dosa? Pukuh dosa dengan Allah, lebih-lebih dosa yang sangkut dengan manusia. Perhatikanlah wahai saudaraku sekalian, salah satu daripada yang sangat-sangat melarat manusia di saat diletakkan di alam kubur, yang kadang-kadang selama hidupnya dia kurang memperhatikan. Apa itu? Allah Ta'ala memeriksa perutnya. Allah gepariksa perut getanyo, gepariksa apakah selama hidupnya berapa suap makanan yang dia masukkan dalam perut, yang penghasilannya daripada penghasilan yang haram. Berapa tetes air yang dia minum, yang dia masukkan dalam perutnya, yang tetesan itu tetesan haram. Maka ini perlu diperhatikan. Allah Ta'ala geperiksa perut getanyo belahunun, Allah Ta'ala geperiksa perut getanyo belahwi, sepanjang udip getanyo ditna yang haram, yang telah kita yang kalih getanyo paju, yang kalih getanyo jib, yang telah kita simpan di dalam perut kita. Maka hati-hatilah.
nyogolom yang lain-lain pemeriksaan Allah, maka baik sampai terlambat. Untuk apa nikmat luar biasa di dalam hidup, ternyata kematian kita disambut oleh azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hati-hatilah dengan yang namanya dosa, walau dosa itu kecil apa saja. Apakah dosa yang sangkut dengan Allah maupun dosa yang sangkut dengan manusia. Ini konsep hidup agar supaya mendapat ketenangan, kata Sayyidina Ali, yaitu jauhilah benar-benar yang namanya dosa. Karena manusia akan susah dan dihantui oleh rasa yang tidak nyaman apabila hidupnya itu dipenuhi oleh dosa-dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, nepegah oleh Sayyidina Ali, peliharalah 5 perkara tadi agar hidupmu itu menjadi tenang. Ini sebahagian kecil saja pada hai kebegah, yaitu berharaplah kamu tidak kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Igetanyo ronyo penuh harap kepada manusia, penuh harap kepada makhluk, tak harap kepada dunia. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kecewa. Betapa banyaknya manusia yang ronyo yang kan sepenuhnya dia harap Allah, yang akhirnya yang dia rasakan adalah tidak ada lain, hanya kekecewaan. Ingat, makhluk itu tidak dapat memberi mudarat dan juga tidak dapat memberi manfaat. Ketahuilah yang bahwa makhluk iji menyo senang hingga tanyo ijak sajan tanyo, menyohana senang hingga tanyo diminta kekurangan-kekurangan dirusak getanyo. Hai iji dibi manfaat dan mudarat kepada getanyo. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penuh haraplah kepada Allah. Insya-Allah apabila harapan getanyo penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, walau kedih yang talake ba Allah golom gepujud, walau kedih yang taharapkan ba Allah taala golom truk, maka getanyo akan mudah untuk tak terima. Bahkan akan dibentuk oleh Allah taala sifat sabar. Ini kenapa? Karena penuh harap kepada Allah. Bukan tidak boleh kita mencari solusi pada manusia, bukan tidak boleh kita mengadu sekedar bak manusia, agar supaya mungkin dengan pengaduan tersebut nah jalan-jalan keluar. Namun ingatlah, pengaduan yang sesungguhnya, pengharapan yang sesungguhnya tidak ada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Allah lah yang dapat melepaskan kemelaratan, kemudaratan daripada seorang hamba. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mengadu kepada Allah dapat menenteramkan jiwa, mengadu kepada manusia dapat menyusahkan hati. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, yang merupakan konsep supaya hidupmu itu menjadi tenang, hidupmu itu menjadi tentram. Coba kamu selalu mengharap dan mengadu kepada pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ada jalan keluar. Ini yang kedua. Yang ketiga, nepegah Sayyidina Ali agar supaya hidupmu tenang, yaitu janganlah kamu malu untuk mencari ilmu agama. Jangan kamu merasa malu. Gedanyo ronyo merasa malu, merasa tidak pantas, merasa meno, merasa medih, sehingga kadang-kadang hidup kita selalu dihantui oleh rasa tidak senang, rasa susah tapi pakan karena hana ilme. Tubuh yang paling ruga udep, tubuh yang hantom pernah tersentuh ilmu agama, jiwa yang hantom pernah dibalut oleh ilmu pengetahuan, jiwa yang sangat gersang dalam hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal tugas pokok kehidupan getanyo dua saja, seperti yang Imam Ghazali sampaikan di dalam Minhajul Abidin dalam Aqabah Ilmu. Apa katanya? Fahaqqa lil abdi alla yastaghila illa bihima wala yat'aba illa lahuma wala yanzura illa fihima. Fahaqqa lil abdi, maka yang terlebih berhak bagi seorang hamba itu adalah alla yastaghila illa bihima, baik dipelalo droji kecuali bagi keduanya, yaitu ilmu dan amal. Wala yat'aba illa lahuma, dan baik dipesusah-susah droji kecuali bagi keduanya, ilmu dan amal. Wala yanzura illa fihima, dan juga baik diperah pikiran, baik dikerahkan segenap kemampuan pikiran ji, illa fihima, kecuali pada keduanya, ilmu dan amal. Maka rugo tat
tubuh yang sepanjang udip tubuhnya hantom pernah tercium ilmu agama. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dah pegah te tamita sabina merempe hana hantom pernah merasakan ketenangan dalam udip, batin selalu merasa tidak puas, kenyamanan hantom pernah tahu bak gedanyo? Jawabannya adalah karena ilmu agama jauh dari gedanyo. Ingat, ilmu itu menjadi penyejuk jiwa. Ingatlah, ilmu itu menjadi penenang dan penentram batin. Insya Allah jiwa manusia akan tenang dan menjadi damai apabila ada ilmu dan disertai dengan amal. Itu insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini konsep hidup yang ketiga yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Agar hidupmu itu menjadi tenang, maka janganlah kamu merasa malu untuk menuntut ilmu. Ini yang ketiga. Yang keempat, dipegah oleh Sayyidina Ali, agar supaya pula hidupmu tenang adalah jangan kamu merasa malu apabila jangan kamu merasa malu mengatakan tidak tahu apabila kamu memang benar-benar tidak tahu. Gedanyo hana mufom pumale tak pegah hana mufom supaya engkau ngaji perno ke gedanyo. Apabila gedanyo hana mufom kepu tak pegah yang kengken sehingga ngenyan mukumat gedanyo, susah gedanyo. Ada yang ken tak pegah, ada yang salah tak pegah, kelebut susah dudau. Maka apabila tidak mengerti, maka jangan merasa malu untuk kamu katakan tidak mengerti. Tanyo ronyo kadang-kadang tak lakukan satu perbuatan ataupun satu kepercayaan orang lain bak saboh-saboh but yang padahal gedanyo hana mengerti tentang but tersebut. Tapi gedanyo bak tapeten gengsi draw tu. Tak lakukan laju. Nyo adalah ujung-ujung akan dihantui oleh rasa bersalah. Pakan karena kita tidak mau mengatakan tidak tahu di saat kita tidak tahu. Tapi saat gedanyo hana mufum, tak pegah hana mufum, insya-Allah akan tenang. Tapi apabila hana tak pegah hana mufum sehingga gedanyo dianggap leuru mufum, hino ke awal daripada kesusahan. Ini adalah kata Sayyidina Ali yang keempat. Jadi yang keempat dipegah oleh Sayyidina Ali, jangan kamu merasa malu untuk mengatakan tidak tahu apabila kamu memang tidak tahu. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu konsep udip yang niu pelihara, niu jaga supaya hidupmu itu menjadi tenang. Nyo limang macam, nyo hanya sebahagian kecil saja. Putra dipegah oleh Sayyidina Ali, jadikanlah sabar itu menjadi modal dalam setiap pekerjaanmu. Sabar itu laksana kepala bagi seluruh anggota tubuh, yang apabila sabar itu hilang daripada segala perkara ataupun urusan ataupun pekerjaanmu, maka laksana kepala itu terpisah daripada anggota tubuh. Maka binasalah anggota tubuh apabila hilang kesabaran. Begitu juga binasalah segala perkara apabila hilang kesabaran. Maka hadirin yang dirahmati Allah, rupanya sangat banyak bukti-bukti bahwa sabar itu menjadi kunci kesuksesan seorang manusia. Apakah dia berhasil di dunia, dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Dakwah Rasulullah bermodalkan sabar yang luar biasa. Tanyo taduk dalam pendidikan agar supaya berhasil perlu kesabaran. Tanyo dalam pekerjaan perlu kesabaran. Dalam tadidik anak perlu kesabaran. Bak ta petimang urinang perlu kesabaran. Kalian paditna jid uronyo releh rumah tangga karena kesabaran sedikit ataupun kesabaran itu tidak ada. Paditna hanagat hubungan gedanyo ngan tetangga, ngan keluarga ataupun ngan saudara lingkah gedanyo karena kesabaran tidak ada. Putuh hubungan silaturahmi karena tidak ada kesabaran. Maka rupanya kesabaran itu pokok, kesabaran itu modal. Lebih-lebih sabar kita dengan Allah dalam menghadapi kenyataan hidup yang kadang-kadang nejo oleh Allah Ta'ala kenyataan udip ke gedanyo. Awak tak rasa kadang-kadang payah tak gusuk dada, kadang-kadang payah taruh imata. Maka apabila modal sabar gedanyona, insya Allah mudah untuk kita terima. Namun apabila modal sabar gedanyo hanasib, nyohino ke gedanyo akan membangkang kepada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada gedanyo. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita perhatikan dalam berdoa saja. Menyesengkira getanyo berdoa tak melake ba Allah Ta'ala hana gepu wujud, hana gepu pu yang getanyo melake menyotan sabar nya hada tim melake li.
Tanya berdoa sebab nama doa kepada Allah Ta'ala karena hanya betul oleh Allah Ta'ala. Padahal orang beriman itu tidak demikian. Maka orang yang beriman itu kan gekalan kepada hasil daripada doa itu. Tetapi adalah dirasakan bahawa dia butuh ke Allah, butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah Ta'ala, sehingga perlu untuk kita berdoa setiap waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketahuilah yang bahawa doa getanyo yang sebenarnya, apabila getanyo berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, nyo adalah kan hana getung oleh Allah sebenarnya. Semuanya doa itu ada nilai tersendiri dalam pandangan Allah. Gecok, gesimpan, gekebah oleh Allah, gebohyum oleh Allah Ta'ala doa getanyo. Sehingga menyana pegah dalam kitab tasawuf yang bahawa doa itu ada 3. Doanya ada 2 oleh. Doa yang getanyo melakai ba Allah Ta'ala ada kala dikabulkan filhal, segera bak watenyan laju. Bak watenyan langsung geputruk oleh Allah. Lagi doa para nabi yang kadang-kadang tengah berdoa kau wujud. Kerana lagi kisah Nabi Isa bersama siro sahabat ke, watai gejak merempak sebuah gunung yang kekalan gunungnya na di antara gunung-gunung yang lain. Ternyata Allah gepegat gunungnya daripada batu permata yang jih mencahaya lagi cahaya lampu luar biasa, dan raya gunungnya pih luar biasa. Sehingga hana trip baknya gemudoa le Nabi Isa, ya Allah, nabi kekuatan gelong beek long atau bukitnya, beek long daki bukitnya. Golom abeh gemudoa, tiba-tiba Nabi Isa karena dia tu bukit. Nyo yang tak ada bekah putra. Doa seorang hamba itu kadang-kadang betapa cepatnya Allah Ta'ala mengabulkan. Ini yang kadang-kadang lagi nyan. Kadang-kadang doa itu tidak Allah Ta'ala kabulkan, golom Allah Ta'ala pewujud kan hana kabulkan. Golom Allah Ta'ala pewujud putra yang katanya berdoa, nyo dikarenakan ada 3 hal kata ulama. Yang pertama gepegah, hana nijo lampu yang katanya berdoa kan hana netung doa, baik salah. Kan Allah Ta'ala hana nebohyum doa. Tapi Allah Ta'ala nenek ganto dengan yang lebih aslah dari apa yang kita doakan. Getanyo sabi-sabi tamlakai ba Allah Ta'ala harta, tamlakai ba Allah Ta'ala dunia, tamlakai ba Allah Ta'ala bumangan udip, nyantok-tok yang talakai ba Allah. Allah watai gekalan ke getanyo kenyan yang lebih patut gejuk, sehingga gejuk oleh Allah Ta'ala ke getanyo yang lebih aslah, iaitu gejuk oleh Allah Ta'ala, misalnya gejuk sehat, gejuk yang lain-lain yang talakai oleh getanyo. Itanyo yang talakai dunia yang gejuk oleh Allah Ta'ala kenyan, karenanya hana cocok ke getanyo. Ini yang pertama. Jadi doa itu kadang-kadang kan hana netung oleh Allah, kan hana nejuk oleh Allah pu yang tamlakai, melainkan Allah Ta'ala nejuk yang terlebih patut bagi getanyo, yang terlebih aslah, yang lebih cocok ke getanyo dalam pandangan Allah. Kan cocok dalam pandangan getanyo, karena menyocok dalam pandangan getanyo yang kelagi tamu doanya yang paling cocok. Karena kadang-kadang bak mudoanya nah hembusan nafsu, sehingga Allah hana nijau lagi nyan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, watai Allah golom ne wujud asal doa getanyo, ada kala le Allah Ta'ala nenek berpaling daripada musibah dan nenek buka pintu-pintu taat ke getanyo. Ada kala lagi nyan. Talakai ba Allah Ta'ala bermudah sabi-sabi urusan rezeki. Nyan saja-saja yang terdepu doa ba Allah. Tapi hana keputruk-putruk oleh Allah. Tapi urusan akhirat sabi lempang. Jak merempak sabi, jamaah merempak sabi, musibah-musibah jauh dari gedanyo. Nyan kadang-kadang kenan gebila Allah Ta'ala. Watai taduk you bakai hana patah cabung-cabung, reut watai tajak bak jalan hana reut dalam parik. Semuanya dihindari oleh Allah Ta'ala daripada bala-bala. Berkat daripada doa tadi, tanyo menteng yang kurang peka, ngan iman getanyo yang terlalu rendah, mungkin hana tasadari yang bahwa Allah kan hana nejuk pu yang tamlake, tetapi Allah Ta'ala ne gantau, ne tukar, nejuk oleh Allah Ta'ala ke getanyo jalan-jalan ibadah, dan ne pegadah oleh Allah Ta'ala bak getanyo musibah-musibah, bala-bala, cobaan-cobaan. Ada kala menan ni. Ataupun yang ketiga, ada kala doa yang getanyo mudoanya memang hana nejuk hini dunia juli Allah, ne simpan ne nejuk sehingga di akhirat. Balasan yang nejuk oleh Allah Ta'ala di akhirat nyo adalah balasan yang terlebih baik berbanding daripada nejuk oleh Allah Ta'ala di dunia. Yang intinya yang tanek pegah putra, baiklah le getanyo tidak bersabar dengan sebab getanyo mudoa tak rasa seolah-olah Allah golong geputruk pu yang getanyo melake ba Allah.
Karena munyo hana sabar getanyo akan tekabeu seolah-olah hana perlele dalam doa karena Allah hana geterima, Allah hana getuang, hana genitna doa getanyo. Ini salah konsep udip getanyo urang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima taknyo supaya hidup kita tenang adalah jadikan kesabaran itu menjadi modal dalam setiap urusan kita di dalam hidup. Insya Allah udip getanyo tenang. Habaq iji udip yang tenangnya kan berarti hana dicoba oleh Allah, dicoba oleh Allah Ta'ala, namun mudah untuk kita bentuk perasaan sabar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hanya ini saja nasihat yang sangat-sangat singkat, yaitu beberapa konsep udip yang dipegah oleh Sayyidina Ali yang giyu pelihara agar supaya hidup kita menjadi tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama sekali bagi pribadi ulun tuan sendiri, selanjutnya menjadi pelajaran ulangan atau renungan ataupun tambahan bagi kita Bang Bandung dalam rangka memperbanyak amal ibadah. Semoga saja kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni olehnya, serta getanyo menghadap Allah dengan membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.